Yokai Mina! Hiruzen lawan Onoki. Dua kakek ini sama-sama jadi kage untuk desanya masing-masing. Tapi, siapa ya yang bakal menang kalau keduanya diadu? Kuy, langsung aja kita bahas. Yokai, Ikuzo, Mina! Hiruzen adalah seorang jenius alami, dipuji sebagai dewa shinobi, dan merupakan shinobi terkuat yang dihasilkan dari klannya. Bakatnya membuatnya menjadi Hokage di usia muda, dipilih langsung oleh Hokage kedua setelah melampaui gurunya di masa kecil. Dia menjadi kage terkuat selama hidupnya, dan pernah dianggap sebagai Hokage terkuat dalam sejarah. Dalam anime, Hiruzen dikatakan memiliki cakra yang sangat besar, dan bahkan di usia tuanya, cakranya cukup kuat untuk memecahkan batu saat dibentuk. Cadangannya berkurang di tahun-tahun berikutnya, karena bahkan membagi cakranya antara lebih dari 2 klon bayangan merupakan resiko besar baginya. Tingkat cakranya yang berkurang diimbangi dengan kontrol cakra yang tepat. Hanya membutuhkan jumlah cakra minimum untuk menggunakan teknik dengan potensi penuhnya. 三代目は歴代の中でも最強と言われ、プロフェッサーと呼ばれた天才だった。火影の名を継ぐということはだな、この里で一番強いということなんだ。 Hiruzen juga terkenal sebagai The Professor karena kepandaiannya yang belum pernah ada sebelumnya dalam ninjutsu. Setelah menguasai semua skill set dan bentuk pertarungan dari seni shinobi, Hiruzen terkenal karena pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi dari semua teknik yang pernah ada di Konoha, termasuk banyak teknik hidden dan mampu menggunakan masing-masing dari mereka dengan tingkat kekuatan dan kontrol tertinggi. Dia bisa langsung menyimpulkan teknik yang akan datang hanya dari segel tangan. Meskipun usianya sudah tua, waktu reaksinya dan persepsi sensoriknya masih cukup baik untuk membela diri, bahkan ketika penglihatannya dirampas. Hiruzen bahkan bisa meletakkan tag peledak pada lawan tingkat tinggi tanpa mereka sadari. 急がねばこの暗闇は危険じゃ。 Hiruzen adalah salah satu dari sedikit individu yang bisa melakukan kelima transformasi alam dasar dan menguasainya dengan kemahiran dan kekuatan mentah yang sama. Dia juga bisa menggunakan elemen yin dan yang. Kehebatannya bisa mencegat serangan unsur lawan dan menghasilkan sifat penyeimbang masing-masing. Dia bisa menggunakan elemen api untuk membuat aliran api yang kuat. Dan di anime, rentetan ledakan api kecil. Dengan elemen tanah, dia bisa membuat dinding pelindung dari lumpur. Di anime, dia bisa membuat sungai lumpur untuk menjatuhkan lawan, dan menggunakan lumpur yang sama untuk membuat kepala naga untuk menembakkan bola lumpur yang bisa diresapi dengan api untuk kerusakan yang lebih besar. 分かっておる。 Hiruzen secara teratur menggunakan shuriken dalam pertempuran, baik ukuran standar dan Fuma Shuriken yang lebih besar. Dengan menggunakan teknik klon bayangan shuriken, ia bisa membuat salinan shuriken ini, yang memungkinkan dia untuk memborbardir target dengan ribuan proyektil, sementara secara bersamaan membiarkan dia menghemat pasokannya sendiri yang tidak perlu banyak. Dalam anime, Hiruzen juga ditampilkan memanfaatkan sekelilingnya seperti shuriken, seperti genteng. Pemanggilan pribadi Hiruzen, Enma, dapat berubah menjadi tongkat yang dapat diperpanjang dan atau diperluas yang sekeras berlian. Tongkat itu adalah senjata pilihan Hiruzen dan dia menggunakannya dengan sangat mahir. Meskipun beratnya menjadi beban berat baginya di tahun-tahun terakhirnya. Hiruzen dapat melakukan Shiki Fujin yang akan menyegel jiwa target dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri. Namun, dia dapat menghindarinya dengan menggunakan klon bayangannya untuk dikorbankan sebagai gantinya. 忍法コアラ手裏剣。甘いですよ。 Sebagai Tsuchikage ketiga, Onoki dengan mudah menjadi salah satu shinobi terkuat yang pernah dihasilkan Iwagakure. Meskipun usianya yang cukup lanjut membuat kesehatan umumnya agak lemah dan terus-menerus mengeluh tentang nyeri punggung dan pinggul, ia masih terbukti mampu memimpin desanya tanpa ragu-ragu.
Dalam pertempuran, ia masih terbukti sangat cakap, mampu bersaing dengan berbagai musuh yang kuat, termasuk mantan gurunya yang bereinkarnasi. Dia dianggap sebagai shinobi legendaris karena Madara sendiri mengakui Onoki sebagai ancaman utama di antara pasukan aliansi shinobi, dan yang paling sulit dipatahkan semangatnya. Dengan kekuatan penuh, ia bisa memusnahkan 25 klon kayu berbalut Susanoo milik Madara. 土影大野木め戦闘経験値の差が出始めたな。やはり問題は大野木か。あやつの心を折るしかあるまい。 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Onoki mampu menggunakan elemen tanah, api, angin, petir, dan yang. Dengan menggabungkan dua yang pertama, ia bisa menggunakan elemen lava di dalam novel. Dan dengan menggabungkan yang tiga elemen pertama, ia bisa memanfaatkan elemen debu. Dengan Kekkei Tota, ia bisa menghancurkan target menjadi debu. Shinobi kedua yang ada dengan kemampuan tersebut, elemen debu Onoki cukup kuat, mampu menghancurkan seluruh pulau dan hutan besar dalam satu ledakan. Onoki juga menunjukkan kehebatan hebat dengan elemen tanah. Dia bisa menciptakan klon batu dan golem besar untuk membantunya. Onoki juga menggunakan teknik tanah yang memanipulasi gravitasi, yang memungkinkannya untuk menambah atau mengurangi berat suatu objek. Dia juga bisa terbang dengan mengurangi berat badannya sendiri. Untuk menembus kurangnya kekuatan fisiknya, Onoki bisa menutupi tinjunya dengan batu untuk meningkatkan kekuatan serangannya, dan selanjutnya meningkatkan beratnya untuk menembus pertahanan yang kuat. キントン限界剥離の術。サスケのチャクラがない。体ごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ。 Onoki cukup analitis dalam pertempuran. Biasanya merasakan lawan potensial terlebih dahulu sebelum terlibat dalam pertempuran langsung. Ketika ia pertama kali bertemu Kabuto Yakushi, ia sengaja menyerangnya dengan pukulan ringan untuk menguji apakah ia adalah Madara Uchiha. Jika Kabuto telah memasang perangkap, ia telah menyiapkan umpan klon. Selama Perang Dunia Shinobi keempat, ia menyarankan untuk memulai serangan terhadap musuh dengan teknik jarak jauh, dan kemudian mengamati respon musuh terhadap serangan tersebut. Onoki juga cepat untuk melakukan kombinasi serangan dengan E tak lama setelah kedatangan yang terakhir ke medan perang untuk menghadapi Madara. Namun, sayang banget nih, nggak kayak video sebelumnya yang bisa kita bandingin dari statistiknya. Di situs fandom yang tertera cuma statistik dari Hiruzen aja. Gue juga nggak tahu kenapa statistiknya Onoki nggak ada. Coba kita bandingkan dari segi lain. Seandainya di Naruto Shippuden Hiruzen masih hidup, dia berumur sekitar 71 atau 72 tahun. Sedangkan Onoki di Shippuden diketahui berumur 79 tahun, lebih tua sekitar 7 atau 8 tahun dibanding Hiruzen. Hiruzen masih dianggap lebih unggul karena usianya lebih muda dari Onoki. Walaupun dari segi stamina, keduanya sama-sama udah terkuras dan keduanya mudah kelelahan. Ditambah, Onoki sering mengeluhkan nyeri punggung dan pinggulnya. Gak mungkin kan di tengah pertarungan, Onoki minta time out ke Hiruzen. Oh, ayah kimatta. Nah, kalau dari segi jutsu, Hiruzen menguasai kelima sifat transformasi alam dasar, sedangkan Onoki hanya menguasai 4 di antaranya. Namun dilihat lagi, meskipun Hiruzen menguasai kelima sifat transformasi alam dasar, tapi dia nggak punya Kekkei Genkai sama sekali. Berbeda sama Onoki yang punya Kekkei Tota yang menggabungkan 3 elemen, yaitu tanah, api, dan angin, menghasilkan elemen debu. Bisa disimpulkan, dari segi jutsu, jelas Onoki lebih unggul dibanding Hiruzen. Kalau menginginkan hasil imbang, Hiruzen bisa menggunakan Shiki Fujin. Tinggal dilihat siapa yang lebih cepat menggunakan jutsu terbaiknya. Atau dilihat stamina, siapa yang lebih cepat terkuras.
Tapi menurut gue pribadi, Onoki masih lebih unggul dibanding Hiruzen karena elemen debunya. Yokai, itulah perbandingan siapa yang unggul antara Hiruzen dan Onoki. Sebenarnya ini udah sempet di request lama sih sama salah satu penonton gue. Maaf banget nih kalau gue baru sempet bikin videonya. Kalau ada yang kurang, langsung aja kalian tulis di komen. Jane, Mina. ありがとうだってばよ。サンキュー。